Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sirah Nabawiyah, pembacaan kisah Rasulullah, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT. Ini doakan semuanya selalu dari karuniai rahmat hidayah, usia yang panjang manfaat, sehat afiat jasmani rohani, dan rezeki yang berkah. Umi ini hadir bekerja sama dengan JM YouTube channel. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Masih dalam COVID pandemi 19, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 5M. Setiap keluar rumah, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, ditambah dengan olahraga, makan yang cukup agar sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Umi ini ucapkan selamat menunaikan ibadah saum, ibadah Ramadan di tahun ini. Semuanya melakukan ibadah Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan diterima Allah SWT semua ibadah, amalan-amalan ibadah kita yang ibadah sunnah, wajib, dan berpahala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab yang ke-95, kedua belah pihak dari kaum Quraisy Madinah dan muslimin, kaum Quraisy Mekah dan muslimin Madinah sudah semuanya sama-sama siap dalam akan bertempur. Masing-masing sudah menyiapkan seluruh kekuatan terbaiknya kepada lawan. Yang selalu teringat oleh orang-orang Quraisy adalah peristiwa Badar dan korban-korbannya. Sementara itu yang selalu teringat oleh kaum muslimin adalah Allah SWT serta pertolongannya. Rasulullah SAW berpidato di hadapan pasukannya dan memberi semangat dalam menghadapi pertempuran. Beliau berjanji bahwa pasukannya akan mendapatkan kemenangan asalkan mereka bersabar. Beliau kemudian mencabut sebilah pedang, mengacungkannya dan bertanya, siapa yang sanggup memegang pedang ini agar diperlakukan sesuai dengan tugasnya. Beberapa orang tampil, tetapi pedang itu tidak pula diberikan Rasulullah SAW. Jadi siapa kiranya pendekar muslim yang mendapat kehormatan untuk menggunakan pedang Rasulullah SAW. Kemudian tampillah Abu Dujanah Simak bin Khonosyah dan dari Banu So'idah. Dia bertanya, apa tugasnya ya Rasulullah? Tugasnya ialah menghantamkan kepada musuh sampai bengkok. Demikianlah jawab Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Dujanah menyanggupi, Rasulullah SAW pun memberikan pedang itu kepadanya. Abu Dujanah adalah laki-laki yang sangat berani. Ia mengeluarkan pita merah, lalu teman-temannya bergumam, lihat, Abu Dujanah telah mengeluarkan pita mautnya. Semua orang mengetahui bahwa Abu Dujanah sudah siap bertempur apabila ia mengeluarkan pita merahnya itu. Pita itu diikatkan di kepalanya, kemudian ia berjalan dengan angkuh dan berlagak di tengah-tengah pasukan seperti yang biasa ia lakukan apabila sudah siap menghadapi pertempuran. Rasulullah SAW melihat perilaku Abu Dujanah itu, kemudian beliau bersabda, cara berjalan seperti itu sangat dibenci Allah, kecuali dalam pertempuran seperti ini. Rasulullah SAW memberikan kepercayaan kepada Mus'ab bin Umair
untuk memegang bendera pasukan. Hamzah bin Abdul Muthalib berada di barisan terdepan didampingi Abu Dujanah, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang pertama yang mencetuskan pertempuran adalah Abu Amir Abdul Hamid bin Syaifi al-Ausi. Dia sebenarnya berasal dari suku Aus, tetapi sengaja pindah dari Madinah ke Mekah untuk mengobarkan semangat Quraisy agar memerangi Rasulullah SAW. Ia tidak ikut dalam perang Badar. Ini ia terjun dalam perang Uhud dengan membawa 15 orang dari suku Aus. Selain itu, beberapa budak penduduk Mekah juga bergabung dengannya, dengan regu suku Aus tadi. Abu Amir maju ke depan dan memanggil-manggil kaum muslimin dari golongan Aus. Menurut dugaannya, orang-orang Islam dari Aus itu akan menuruti panggilannya dan memihak ke Quraisy. Saudara-saudara dari Aus, saya adalah Abu Amir. Demikianlah panggilnya sekali-kali. Akan tetapi kaum muslimin dari kalangan Aus membalas dengan teriakan pula, Allah tidak akan memberikan kesenangan kepadamu karena kamu adalah durhaka. Rasulullah SAW bersabda, ditempatkan di bagian terdepan dari jalan Allah selama 1 hari lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Beliau juga berkata, Nabi Muhammad SAW juga berkata, setiap orang yang gugur telah menyelesaikan tugasnya sepenuhnya, kecuali orang yang berada di bagian terdepan dari jalan Allah, karena amalnya akan terus bertambah sampai hari berbangkit. Pertempuran 700 orang beriman melawan 3.000 orang musyrik. Allah. Sayap kiri Quraisy yang terdiri atas pasukan pemuda dan kavaleri pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal pun bergerak maju. Mereka berusaha menyerang pasukan muslim dari samping. Namun, pasukan pemanah muslim menghujani mereka dengan panah dan batu. Abu Amir dan para pengikutnya dibuat mundur tunggang langgang. Saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib terjun ke tengah pertempuran sambil meneriakkan teriakan tempur Uhud yang terkenal, mati, mati, kata Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Tolha bin Abu Tolha yang membawa bendera Quraisy berteriak, siapa yang akan berduel denganku? Ali bin Abi Thalib pun maju dengan tangkas dan sangat cepat. Ali menebas lawannya itu sampai terbelah menjadi 2. Melihat hal itu, Rasulullah SAW menjadi lega. Seketika itu takbir pun berkumandang. Dari barisan muslim, Rasulullah SAW memerintahkan pasukan muslim melancarkan serangan. Abu Dujanah mengamuk. Dibunuhlah setiap lawan. Barisan orang musyrik jadi kacau balau. Kemudian dia melihat seseorang yang sedang mencincang tubuh seorang muslim dengan amat keji. Amarah Abu Dujanah memuncak, bangkit, dia melompat dan hendak menebas orang yang itu dengan sekali ayunan. Tapi saat itu dilihatnya sasarannya ternyata Hindun bin Utbah. Abu Dujanah mundur dan menyerang ke arah lain. Terlalu mulia rasanya apabila pedang Rasulullah SAW ini dihantarkan kepada seorang wanita. Orang-orang Quraisy pun balas menyerang dengan sangat keras. Darah mereka mendidih mengingat kematian para pemimpin mereka. Dan pada perang Badar, di belakang mereka kaum wanita mengobarkan semangat dengan menabung rebannya. Tidak sedikit para budak yang akan dijanjikan kebebasan apabila berhasil membalaskan dendam kematiannya seorang bapak, saudara, suami, atau orang yang tercinta dari majikan mereka. Hindun bin Utbah sangat mendendam kepada Hamzah. Dia telah menjanjikan hadiah besar kepada dan kebebasan kepada seorang budak apabila berhasil membunuh Hamzah. Ini wahyi
Wahsy mulai menjalankan tugasnya. Ia mengendap-endap lincah kesana kemari untuk mencari di mana Hamzah bin Abdul Muthalib berada. Dendamnya Hindun bin Utbah itu sangat dendam sekali kepada Hamzah karena telah membunuh ayahnya, kakaknya, pamannya, dan saudaranya. Demikianlah bisa kita petik sirah Nabaliyah itu dengan kesabaran Rasulullah selalu menasihati pasukannya dengan selalu bersabar dan bersabar apabila ingin menang. Dan apabila ada tutur kata Umi Gawat yang keliru dan menyebut nama-namanya keliru, mohon sekali bisa dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratus doa, kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.